Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Sen. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, juga kemudahan rizki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya telah merangkum alur cerita film yang berjudul SWOT Master. Film yang rilis tahun 2016 ini disutradarai Derek Ji dan dibintangi Len Gengsin sebagai Ha Xiaofeng, Peter Ho sebagai Yen Sisan, Jiang Yiyan sebagai Mu Yung Kyuti, Jiang Mengji sebagai Xiaoli. Film ini berkisah seorang pembunuh bayaran yang bercita-cita ingin bertarung melawan pendekar pedang nomor 1 di dunia. Selama 8 tahun ia menciptakan jurus 13 pedang sakti. Tetapi setelah jurus tercipta, pendekar pedang nomor 1 di dunia itu dikabarkan telah meninggal dunia. Khawatir jurusnya tidak bermanfaat, ia kemudian mewariskan jurusnya pada pemuda desa yang lugu. Tetapi siapa sangka muridnya itu adalah pendekar pedang nomor 1 yang dikabarkan telah meninggal dunia. Itu luar biasa. Bagaimana kisah selanjutnya? Inilah alur ceritanya. Tapi pastikan Anda yang belum subscribe di channel ini segera subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan Anda semua segera diberikan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, seorang pendekar pembunuh bayaran yang bernama Yen Sisan sedang berhadapan dengan seorang pendekar yang menuntut balas atas kematian adiknya. Namun hanya dengan beberapa jurus saja, Yen Sisan dengan mudah mengalahkannya. Tak selang beberapa lama muncul seseorang yang selalu mengikuti kemana Yen Sisan pergi. Dia adalah pengumpul pedang milik musuh-musuh Yen Sisan yang berhasil dikalahkannya. Dalam sebuah perjalanan, Yen Sisan dihadang seorang pendekar muda bernama Xiao Chu dan Mu Yung Kyuti. Mu Yung Kyuti menawarkan bayaran yang besar jika Yen Sisan berhasil membunuh orang yang dimaksud Mu Yung Kyuti. Kyuti pun bercerita, orang yang harus dibunuh ini adalah kekasihnya sendiri. Ia sakit hati karena di hari pernikahannya kekasihnya meninggalkannya. Kyuti pun rela menunggu sekian lama, tetapi kekasihnya tak kunjung kembali hingga ia memutuskan menikah lagi dengan orang yang tidak ia cintai demi mengakhiri deritanya. Tetapi kekasihnya itu datang lagi pas di hari pernikahannya dan membawanya pergi. Tetapi lagi-lagi dia meninggalkannya. Lelaki itu adalah Ha Xiaofeng, guru ketiga dari perguruan pedang agung. Mendengar nama Ha Xiaofeng guru ketiga, Yen Sisan menolaknya. Karena khusus satu nama ini Yen Sisan ingin membunuhnya atas namanya sendiri. Mu Yung Kyuti yang kesal akhirnya menyerang Yen Sisan. Tetapi dengan mudah Yen Sisan mengalahkannya. Untung saja ia tidak dibunuh. Yen Sisan yang terobsesi ingin berhadapan langsung dengan Ha Xiaofeng pendekar pedang terhebat ini kemudian mendatangi perguruan pedang agung. Ia disambut oleh ayah Ha Xiaofeng, tetapi alangkah terkejutnya dia ketika ia mengetahui kalau Ha Xiaofeng ternyata telah meninggal dunia 37 hari yang lalu. Saking kecewanya, Yen Sisan nekat membelah papan peringatan kematian Ha Xiaofeng. Hal itu membuat para murid yang ada di sana tidak terima. Untunglah ayah Ha Xiaofeng berhasil meredakan keributan itu. Ayah Ha Xiaofeng kemudian mengatakan, kehilangan pesaing terbesarmu adalah seperti kehilangan jodohmu. Aku mengerti perasaanmu. Mendengar itu Yen Sisan kemudian meminta maaf dan pamit pergi. Tetapi ia terlihat batuk-batuk dan muntah darah. Sepertinya ada penyakit di dalam tubuh Yen Sisan. Ia kembali bertemu temannya si pengumpul pedang, tapi ia malah membuang pedangnya jatuh tenggelam di dasar sungai yang cukup dalam.
你是傻还是疯了？ Sementara itu di Istana 7 Bintang, Muyung Kyuti menjerit histeris mendengar kabar kekasihnya telah tewas. Pengawal setianya Xiao Chu menenangkannya. Ia mengatakan kabar itu belum tentu kebenarannya. 你怎么能？小姐，三少爷的死，我帮你把钱收了。 Sementara itu di sebuah kota laut pahit tampak seorang pemuda yang berjalan dengan semboyongan. Hingga tak sadar pemuda itu memasuki sebuah rumah bordil. Oleh si Germo pemilik rumah bordil itu ia dipersilahkan masuk. Tetapi ternyata pemuda yang sedang mabuk ini tidak mempunyai uang. Ia juga tidak mempunyai nama. Oleh si Germo pemuda ini dipanggil Aci, yang artinya pemuda yang tidak berguna. 阿吉，阿吉，我也不跟你废话。吉，干什么？阿吉，阿吉，过来。有你这么倒尿的吗？ Ia kemudian dijadikan pelayan di rumah bordil itu. Sementara itu Yen Sisan terlihat mendatangi seorang tabib terhebat. Ia menanyakan tentang penyakitnya. Sang tabib menjawab singkat bahwa penyakitmu ini karena kerja kerasmu yang berlebihan, juga karena cederamu sejak kecil. Kemudian tabib itu memberikan sebuah pil emas dan mengatakan, pil ini tidak bisa memperpanjang usiamu, tapi bisa menyembuhkan lukamu. Tabib itu juga berpesan, waktumu tidak lama lagi, tinggalkan urusan duniamu. Yen Sisan yang mengetahui umurnya tinggal menghitung hari, ia pergi ke sebuah kuburan. Ia mempersiapkan dirinya untuk menyambut hari kematiannya. Suatu hari di rumah bordil, tampak keributan karena seorang pelanggan tidak mau membayar setelah mendapatkan pelayanan di tempat itu. Aci yang melihat itu langsung menengahinya, yang membuat dirinya harus terkena tusukan beberapa kali di lengan dan perutnya. Xiaoli, wanita penghibur yang merasa dirinya dibantu Aci, kemudian merawat Aci, tetapi malam itu Aci memutuskan untuk meninggalkan tempat itu karena Aci merasa tempat itu tidak cocok untuk dirinya. Aci yang tampaknya mengalami beban hidup yang sangat berat ini kemudian ditemukan oleh seorang pemuda desa yang bernama Miaose. Miaose menyemangatinya agar tidak putus asa dalam menjalani cobaan hidup. Miaoce kemudian mengajaknya bekerja. Aci mau asalkan tidak membunuh. Miao kemudian mengajaknya pulang ke rumahnya. Di rumah itu ibunda Miaoce bercerita sebenarnya Miaoce punya adik perempuan. Dia bekerja jadi pembantu tapi pulangnya sebulan sekali. Suatu hari di rumah bordil, Xiaoli yang baru saja mendapat pelanggan kasar mengalami luka siksaan di sekujur tubuhnya. Malam itu ia pulang ke rumahnya dan ternyata Xiaoli ini adik dari Miao. Pagi harinya Aci menanyakan luka di punggungnya dan Xiaoli memutuskan untuk tidak lagi bekerja di rumah bordil itu lagi. Sementara itu di rumah bordil, bos besar pemilik bordil menyewa orang untuk menjemput paksa Xiaoli. Saat Xiaoli berada di sebuah pasar, orang-orang suruhan bos besar datang dan berusaha menjemput paksa Xiaoli. Aci dan Miaoce berusaha melawan. Salah satu pendekar bayaran ternyata mengenali wajah Aci. Dia adalah Xiaofeng. Dia adalah guru ketiga dari perguruan pedang agung. Saat keributan terjadi, datanglah Yen Sisan yang sedang lewat. Ia baru saja membeli sebuah batu nisan untuk persiapan kematiannya. Melihat Yen Sisan dan Xiaofeng berada di tempat itu, mereka jadi lari ketakutan. Melihat kemampuan Yen Sisan dalam mengalahkan orang-orang suruhan bos besar rumah bordil itu, para warga akhirnya menemui Yen Sisan di pemakaman. Para warga meminta agar Yen Sisan mau mengajari ilmu kungfunya pada Aci. Tetapi Yen Sisan menolak karena sepertinya Aci memang tidak bisa diajari kungfu. Warga pun pulang dengan kecewa.
Namun Yan Xishan tidak tinggal diam. Malam itu ia mendatangi rumah bordil Bulan Sabit. Ia menghajar seluruh pengawal yang ada di tempat pelacuran itu. Ia mencari bos besarnya dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa mulai hari ini Yan Xishan bukan lagi orang yang egois. Akan kugunakan sisa hidupku untuk berbuat baik. Dan ia membunuh bos besar rumah bordil tersebut. Masyarakat pun menyambut gembira kabar kematian bos besar tersebut. Sementara Yan Xishan akhirnya memutuskan untuk mengajari Aci jurus pedangnya karena ia tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Guru ketiga atau Ha Xiaofeng juga sudah mati. Percuma saja ia menciptakan jurus pedang ke-13 kalau pesaingnya sudah mati. Ia berniat mengajarkan pada Aci agar Aci tidak selalu diremehkan orang lagi. Yan Xishan pun mulai mengajarkan jurus-jurus pedangnya. Aci memperhatikannya dengan seksama. Di akhir jurusnya tampak Yan Xishan sempoyongan, memperlihatkan kalau dirinya menderita penyakit dalam yang cukup serius. 得剑魂，不管我多么努力，我所做的。 Sementara itu Muyung Qiuti yang telah mendengar keberadaan Ha Xiaofeng, ia mendatangi rumah Xiaoli bermaksud menjemput Ha Xiaofeng. Sebagai imbalan, mereka memberikan beberapa emas untuk keluarga Xiaoli. Ha Xiaofeng akhirnya mengikuti maunya Muyung Qiuti, karena kalau dia tidak mau ikut, pastinya keluarga Xiaoli dalam bahaya. Di tempat lain di kuburan, Yan Xishan sudah siap menunggu hari kematiannya. Ia memasuki sebuah peti mati. Tak selang beberapa lama temannya datang memberitahu kalau guru ketiga Ha Xiaofeng ternyata masih hidup. Dia adalah Aci, muridmu sendiri. Mendengar kabar Ha Xiaofeng masih hidup, jiwa petarungnya kembali bangkit. Tetapi dia juga sadar bahwa semua jurusnya telah diajarkan kepada Aci. Percuma saja ia melawannya. Sementara itu di sebuah tempat yang ternyata sudah dipersiapkan oleh Xiuti, dua insan ini saling bercerita saat mereka masih berpacaran. Namun nampaknya prinsip hidup mereka berbeda. Muyung Qiuti berambisi mengejar kekuasaan sementara Ha Xiaofeng berprinsip menjauhi kekuasaan. Ha Xiaofeng juga menjelaskan niatnya mundur dari dunia persilatan karena dirinya dipaksa oleh ayahnya membunuh keluarga pendekar yang sudah mundur dari dunia persilatan. Ia trauma, ia merasa bersalah, ia bersumpah tak akan membunuh orang lagi. 这已经退出江湖了，咱们走吧。你唯一的对手，你把他杀了，喂，杀，杀！ Malam itu Ha Xiaofeng diam-diam meninggalkan Qiuti dan kembali mendatangi rumah Xiaoli. Namun tak selang beberapa lama anak buah Muyung Qiuti datang menyerang Ha Xiaofeng. Xiu Chu, pengawal setia Muyung Qiuti yang tampaknya sangat mencintai Muyung Qiuti, menyerang Ha Xiaofeng dengan serbuk peracun. Tetapi untunglah Yan Xishan segera datang dan menyelamatkan Ha Xiaofeng. Sementara itu Xiaoli tertangkap oleh Qiuti. Muyung Qiuti memerintahkan untuk membakar keluarga Xiaoli sampai menjadi abu. Akhirnya dibakarlah rumah Xiaoli bersama rumah warga lainnya. Perkampungan itu luluh lantak hangus menjadi abu. Pagi harinya Ha Xiaofeng juga Yan Xishan memeriksa keadaan kampung yang sudah terbakar itu. Ia menemukan tubuh ibundanya Xiaoli sudah hangus terbakar. Sementara Xiaoli masih terlihat hidup tetapi mengalami luka bakar yang cukup serius. Melihat itu Yan Xishan memberikan sebuah pil yang ia dapat dari seorang tabib. Ternyata ia masih menyimpan pil itu. Akhirnya jiwa Xiaoli tertolong walaupun harus menderita luka bakar yang cukup parah. Sementara Yan Xishan tampak memarahi Ha Xiaofeng yang hanya diam melihat kebrutalan Muyung Qiuti. Ha Xiaofeng mengatakan, hidupku sudah banyak kejahatan, aku tak ingin membunuh orang lagi. Tetapi Yan Xishan terus memompa semangat Ha Xiaofeng bahwa yang kita perlukan adalah mengalahkan, bukan membunuhnya. 大道坦然，燕大侠说得好。
Sementara itu Mu Yongkyuti bersama Xiao Chu mendatangi istana pedang angin. Mereka berniat ingin membumi hanguskan perguruan itu. Mereka menggunakan senjata rahasia beracun hingga murid-murid pedang agung banyak yang tumbang. Di saat ayah Ha Xiufeng mulai terdesak, datanglah Yan Xishan dan Ha Xiufeng. Yan Xishan sempat berkata pada ayah Ha Xiufeng, "Cukup sudah kau membohongiku." Ha Xiufeng pun menghajar dan mengalahkan seluruh anak buah Mu Yongkyuti tanpa membunuhnya. Mu Yongkyuti yang mengetahui Xiao Chu menggunakan orang luar dari klan Wuyung, ia menjadi malu. Baginya itu adalah aib klan Wuyung. Ia pun marah pada Xiao Chu. Xiao Chu menjawab, "Siapapun akan aku gunakan demi mengangkat namaku." Pemuda itu kemudian menyerang Ha Xiufeng, namun Ha Xiufeng dengan mudah menepisnya. Mu Yongkyuti yang marah pada Xiao Chu berusaha membunuh Xiao Chu, namun ditahan oleh Ha Xiufeng. Mu Yongkyuti yang sudah kesetanan ini akhirnya menyerang Ha Xiufeng dengan membabi buta. Xiao Chu yang berusaha mendekat akhirnya malah tertusuk pedang Kyuti hingga tembus ke jantungnya. Detik-detik akhir kematian Xiao Chu, ia mengatakan kepada wanita pujaannya ini, "Menikahlah denganku." Tetapi Mu Yongkyuti menggelengkan kepala. Namun dari arah belakang Xiao Chu mendekap Mu Yongkyuti hingga Kyuti tertusuk pedangnya sendiri. Mu Yongkyuti masih bisa berbalik menarik pedang dari tubuh Xiao Chu. Perlahan ia mendekati Ha Xiufeng sambil berkata, "Maukah kau menikah denganku lagi?" Ha Xiufeng menganggukkan kepala, tetapi Kyuti malah menyerang Ha Xiufeng dan pada akhirnya Kyuti tewas di pelukan lelaki yang dicintainya itu. Cinta memang buta. Setelah kematian Mu Yongkyuti dan Xiao Chu, dunia persilatan kembali tenang. Sementara di sebuah tempat Yan Xishan memohon kepada Xiufeng untuk menerima tantangannya bertarung, walaupun ia tahu sudah pasti kalah melawan Ha Xiufeng karena jurus pedangnya sudah diajarkan semua kepada Ha Xiufeng. Tetapi sebagai seorang pendekar pedang, dia berprinsip lebih baik mati di bawah pedangnya sendiri daripada mati di tempat tidur karena sebuah penyakit. Ha Xiufeng pun meladeninya dan pada akhirnya keinginan Yan Xishan terkabul. Ia mati tertusuk pedang Ha Xiufeng. Aduh, harusnya tidak mati ya, kan bisa berdua kemudian menumpas kejahatan. Saat pemakaman Yan Xishan, Ha Xiufeng meminta tukaran dengan pedangnya Yan Xishan. Ia akan menggunakan nama Yan Xishan untuk berkelana karena di luar telah ada orang yang mencuri namanya. Di akhir cerita, Ha Xiufeng melanjutkan perjalanan sebagai pendekar pedang bersama Xiao Li. Sampai di sini ceritanya berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video